terlebih dahulu kita berdoa. Jadi di sini Ibu minta salah satu dari murid Ibu untuk memimpin doa, yaitu Asyuni Dimayanti. Jadi anak kami tersebut kami persilahkan. Baiklah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman dalam belajar. Amin. Jadi selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Jadi untuk itu, bagi anak-anak Ibu semuanya, Ibu harapkan untuk berdiri. Dah, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke bergajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak sekalian, silahkan duduk. Jadi dengan lagu yang sudah kita nyanyikan, kiranya kita dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara kita ini ya. Di mana lagu tersebut yaitu menggambarkan beberapa kekayaan yang ada di Indonesia, di mana tersebarnya pulau-pulau yang besar, kemudian alamnya yang subur dan juga kaya. Jadi selanjutnya Ibu akan mengingat kembali sedikit pelajaran yang sudah kita lewati, yaitu mengenai kebutuhan. Di mana kebutuhan ini bermacam-macam. Jadi di sini hanya sedikit yang Ibu ingat ya, yaitu kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan manusia. Di mana kepentingan ini kebutuhannya ada 3. Yang pertama apa? Masih ingat? Ya, kebutuhan sekunder. Kemudian? Ya, primer. Kemudian? Tersier. Jadi kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus diadakan. Contohnya makan, rumah, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap. Contohnya apa? Sepeda motor, apa lagi? Mobil, televisi, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Di mana kebutuhan tersier ini adalah barang mewah, seperti rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan tersebut sangat berkaitan erat dengan lingkungan alam sekitar. Di mana materi kita hari ini mengenai pencemaran lingkungan. Tadi pencemaran itu samalah artinya itu dengan yang merusak, zat-zat yang merusak bagi lingkungan alam.
Gambar yang bagaimanakah ini? Yaitu kedamaian antara manusia dengan alam. Tidak ada di situ yang saling merusak. Ini adalah contoh bahwa alam itu sangat bersahabat kalau kita tidak merusaknya. Begitu juga dengan manusia. Kita menikmati alamnya kalau juga kita tidak merusaknya. Dan kira-kira begitu ya. Jadi selanjutnya di sini ada ibu sedikit pertanyaan. Bagi anak-anak yang sekalian, coba kita dulu bayangkan lingkungan kita ini, tempat tinggal kita ini. Coba bayangkan dulu sebentar. Mulai dari perbatasan Sumatera Barat sampai perbatasan Tangsel. Dah, kira-kira begitu udah dapat? Bagaimanakah pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan kita ini, di tempat kita ini, Kabupaten Mandailing? Coba dulu ingat-ingat, apa kira-kira pencemaran yang ada di Mandailing ini? Siapa tadi? Ya, coba berdiri nak. Kuatkan suaranya, jangan takut ya. Pencemaran yang ada di lingkungan kita adalah satu, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Iya, itu memang sudah pas. Tetapi yang di sini yang ibu maksud pencemaran yang ada di lingkungan kita. Contohnya apa? Berdiri nak. Satu, pembakaran dilakukan oleh PT Gas Bumi yang berada di Bangkok. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Mungkin dia sudah memikirkan apa pencemaran yang ada di tempat kita ya. Ya, itu adalah salah satunya pencemaran yang terjadi di tempat kita sekarang, yaitu pembakaran yang dilakukan oleh PT Gas Bumi yang ada di Sibanggor, yang mengakibatkan polusi udara. Pencemaran udara. Oke, bagus. Ini materinya Ibu bagikan. Oke, tadi perhatikan materi yang Ibu bagikan. Sudah? Coba tadi Ibu kasih tadi 2 menit untuk memikirkan seberapa pentingnya lingkungan hidup bagi manusia. Apa? Ayo, sudah ada jawaban kira-kira? Oke. Dirina. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia dan hewan, tumbuhan tidak bertahan hidup. Namun sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia, setidaknya bertanggung jawab. Oke, bagus. Iya. Betul. Kalau memang tidak ada lingkungan, bagaimana manusia bisa hidup? Kalau ada lingkungan, berarti manusia bisa hidup di dalamnya dan beberapa kebutuhan juga dapat terpenuhi oleh alam itu sendiri yang memberikan. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita simak dulu video berikutnya ya. Diamati. Perhatikan ya. Apa sih arti pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan atau yang biasa disebut polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau bisa juga berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia. Ada beberapa jenis pencemaran, di antaranya ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Sebenarnya ada satu lagi, pencemaran suara. Tapi di video ini kita fokuskan hanya membahas 3 jenis pencemaran saja, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Pencemaran air. Pencemaran air bisa berasal dari sampah, cairan limbah,
bibit penyakit maupun logam berbahaya. Sumber-sumber pencemaran air antara lain yang pertama berasal dari limbah rumah tangga, bisa berupa sampah, sisa deterjen, limbah MCK atau bakteri Shigella dysenteriae yang menyebabkan penyakit disenteri. Sumber yang kedua berasal dari lalu lintas transportasi air, misalnya tumpahan minyak atau oli di lautan. Selanjutnya ada limbah pertanian, misalnya berasal dari penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang terlalu berlebihan. Ada lagi limbah industri, misalnya disebabkan logam berat yang sifatnya beracun, bisa dari logam kadmium, raksa atau merkuri, dan juga timbal. Dampak pencemaran air terhadap ekosistem yaitu dapat mengakibatkan naiknya suhu air, sehingga mengganggu ekosistem perairan. Terjadi kerusakan sel atau jaringan tubuh, timbulnya berbagai penyakit pencernaan dan penyakit kulit, serta terjadinya peningkatan populasi tanaman air, misalnya eceng gondok yang dapat menutupi perairan, sehingga dapat menurunkan kandungan oksigen dalam air. Peristiwa penutupan perairan ini disebut dengan eutrofikasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan pencemaran air diantaranya pembuatan septic tank di rumah-rumah penduduk, penghematan air bersih, tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan deterjen atau pestisida, dan juga pupuk organik. Serta di tempat-tempat industri harus ada alat pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai. Di materi ada kalian yang sudah ibu bagikan, ada di situ diskusi kelompok. Maka di sini anak-anak ibu sekalian akan ibu bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Jadi coba perhatikan halaman 75. Di situ ada diskusi kelompok. Sesuai dengan itu coba dibaca dulu. Kemudian kerjakan. Ibu tunggu, ibu kasih waktu selama 5 menit. Setelah nanti selesai, kita presentasikan ya anak-anak ya. Ya? Iya, semangat. Presentasikan dulu ke depan. Boleh 4, boleh 1. Mana lah, terserah kalian. Kalian lagi sepakat ya? Ya. Ayo. Silakan. Oh ya, udah kawan ya. Mengawani. Siapa yang baca ini? Ayo, kawan sini. Oke. Ya, tunggu ya. Jadi anak-anak sekalian, coba dengarkan hasil diskusi dari kelompok A. Diskusi dari kelompok A ialah perilaku manusia sangat berpengaruh dalam
sembarangan. Ya. Dampaknya adalah dapat mengakibatkan kerugian bagi organisme di muka bumi ini. Ya. Solusinya: 1. Memadamkan api pada saat kebakaran terjadi. 2. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Ya. 3. Mengurangi belanja makanan dan minuman yang berkemasan. Oke, terima kasih. Ya, dari hasil diskusi teman kita dari kelompok A, kira-kira ada masukan dari kelompok lain? Atau saran? Masukan saran apa? Tidak? Oke, bagi anak kami dan silakan dulu ya, Naya. Oke, jadi pencemaran lingkungan hasil diskusi dari kelompok A yaitu bahwa pencemaran itu sangat berdampak sekali bagi kita sendiri. Oke, jadi selanjutnya untuk meregangkan saraf kita karena kita sudah baru bekerja memikirkan apa yang harus kita tuangkan di dalam hasil diskusi, ada sebaiknya kita terlebih dahulu melakukan stretching. Masih ingat? Semangat? Senyum, kasih senyum itu, senyumkan sedekah. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, terima kasih anak-anak ibu sekalian. Nah, selanjutnya ibu minta untuk kelompok B membacakan hasil diskusinya. Ayo anak ibu, mari ke depan. Dan Nadam, kalau nggak ibu di sini kawan, ayo sini. Jangan takut, nggak ada di sini yang makan orang. Hasil diskusi kelompok B. Pelan-pelan ya. Beberapa masalah yang dapat menyebabkan lingkungan karantina antara lain: 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Banyaknya kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat sehingga menyebabkan polusi udara. 3. Penggunaan zat kimia yang berlebihan sehingga dapat mengurangi kesuburan tanah. 4. Pembakaran yang dilakukan secara sembarangan serta banyaknya asap rokok. Dampaknya dari masalah di atas dapat mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah dan menjadikan pencemaran tanah, kemudian pembangunan sampah sembarangan dapat juga menimbulkan penyakit dan kedangkalan sungai. Penggunaan zat kimia yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran tanah, begitu juga dengan banyaknya kendaraan dapat mengakibatkan polusi udara sehingga manusia mengalami sesak napas dan menghirup udara yang tidak segar. Kita lanjutkan lagi. Kelompok C untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, minta salah satu temannya. Kalau perlu ditemani nggak apa-apa. Menurut pengamatan kami, rusak lingkungan alam sekitar diakibatkan beberapa hal. 1. Akibat pembuangan limbah rumah tangga yang dilakukan sembarangan tanpa menyediakan sekitar. Titik. 2. Kemudian penebangan buang secara liar yang dapat mengakibatkan akumulasi gas berbahaya di atmosfer. Ya, terus. Penggunaan zat kimia yang berlebihan seperti pupuk urea dan pestisida dan herbisida. 3. Sampah yang dibuang secara sembarangan. Dampaknya dari limbah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat menimbulkan penyakit kolera atau bakteri vibrio, disentri, diare, dan lain-lain. Akibat dari sampah yang dibuang sembarangan ke sungai mengakibatkan banjir level rendah bahkan level tinggi. Kemudian merusak ekosistem yang ada di sungai. Selanjutnya penebangan liar dapat mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari sehingga menjadi sangat kering dan gersam. Penggunaan zat kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Solusinya: 1. Menyediakan disinfektan, mengurangi pemakaian deterjen dan sejenis sabun lainnya.
Jadi di sini Ibu ada berikan lagi yaitu LKPD. Mana tadi Bu? Nah, dikerjakannya ini individu ya, tidak lagi kelompok. Ini individu. Jadi ini yang kerja sendiri-sendiri, tidak lagi diskusi-diskusi. Ibu bagikan ya. Yaitu bagaimana pencemaran udara di sekitar kalian, bagaimana solusi yang dapat kalian untuk menangani polusi udara yang terjadi. Tadi kan sudah, mungkin dari segi beberapa banyak contoh yang sudah dibuat di video, yang sudah Ibu berikan penjelasan, walaupun sedikit, kiranya kita dapat membayangkan apa solusi untuk mengurangi pencemaran udara. Dan ayo orang tua, kenapa kira-kira susah menjawabnya? Tidak kan? Hanya kita itu bagaimana ya? Oh kalau begini kejadian permasalahannya, kira-kira apa ya dampaknya? Kemudian apa solusinya? Itu kan? Untuk mengingat, sekedar mengingat, kita refleks aja dulu. Refleks yaitu sedikit pertanyaan, kira-kira nyambung gak tadi kalian waktu menyimak video sama penjelasan yang sedikit? Jadi saya sebutkan dulu, saya minta anak kami si Karima. Karima, coba dulu sebutkan tadi jenis-jenis pencemaran yang ada di lingkungan kita. Karima, berdiri dulu nak, biar nampak Ibu. Berdiri. Jenis pencemaran, kan tadi ada pencemaran apa nak? Coba sebutkan. 1. Pencemaran udara. 2. Kira-kira sudahkah dapat tersimpan mengenai materi kita ya hari ini mengenai pencemaran lingkungan? Iya, kira-kira dapat tersimpan kan? Bagaimana? Aduh. Sambil melanjutkan apa tadi tugas tadi ya? Sambil melanjutkan tugas yang tadi. Belum selesai kan? Ya, sedikit demi sedikit diselesaikan. Nanti selesai juga nih. Masih ada bayangan-bayangan videonya kan? Iya kan, masih ada bayang-bayangan videonya yang kita tonton. Masih. Itulah, coba kita tuangkan dulu pikiran kita. Jangan hasil dari video, hasil pikiran kita dulu.
Kira-kira begitu ya Nak ya? Oke. Karena waktu kita sudah mulai habis. Jadi di sini Ibu akan memberikan sedikit informasi mengenai materi ajar kita selanjutnya, yaitu mengenai pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Jadi, tadi kita sudah belajar mengenai pencemarannya, apa dampaknya, dan apa solusinya. Untuk materi ajar kita selanjutnya, pertemuan berikutnya, yaitu pembiasaan diri. Pembiasaan diri untuk menjaga lingkungan sekitar. Jadi sambil nanti di rumah ya. Jadi jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan di rumah. Kemudian membaca buku. Rajin. Jangan lupa membaca buku untuk pokok bahasan selanjutnya, yaitu mengenai pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Kumpul ya? Oke. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini dapat bermakna bagi kita ya untuk selanjutnya. Ya kan Pian? Supaya kita dapat kira-kira seberapa nanti pengamatanmu mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk yang terakhirnya tadi kita mulai dengan salam dan sekarang kita akhiri dengan al-fatihah.